Saudara, Indonesia menjadi satu dari 5 negara yang melakukan uji klinis tahap 3 terhadap vaksin COVID-19 Sinovac yang dikembangkan di Cina. Uji klinis tahap 3 ini mengharuskan vaksin diujikan ke sejumlah besar manusia untuk mengetahui efektivitas dari vaksin ini. Untuk itu, Bio Farma bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran ini memerlukan 1.620 subjek atau sukarelawan untuk melakukan uji klinis tahap 3 bagi vaksin Sinovac ini. Lantas seperti apa proses perekrutan sukarelawan, lalu lantas apakah vaksin ini aman untuk diuji cobakan? Untuk itu kita akan berbincang bersama Bapak Iwan Setiawan selaku Kepala Bagian Corporate Communication Bio Farma. Pak Iwan, selamat siang. Ya, selamat siang Mbak Fit. Ya. Oke. Pak Iwan, sampai saat ini uji klinis tahap 3 bagi vaksin ini sudah sampai di tahap mana, Pak? Ya, ini uji klinis fase 3 untuk vaksin COVID-19. Ini sebentar lagi akan kita lakukan, yakni pada bulan Agustus yang akan datang. Itu kemarin kita sudah terima vaksinnya sejumlah 2.400 dosis, dan sebelum dilakukan itu, sekarang vaksin itu kita sedang lakukan karantina dan sedang dilakukan uji di laboratorium. Jadi berikutnya nanti akan dilakukan uji klinis fase 3 oleh Fakultas Kedokteran Unpad. Ini uji klinis fase 3 ini adalah merupakan rangkaian dari uji vaksin sebelum digunakan oleh masyarakat. Jadi sebelum uji klinis fase 3 ini sebetulnya sebuah vaksin itu sudah mengalami beberapa tahap pengujian, diantaranya adalah preklinis terhadap uji hewan, kemudian dilakukan uji klinis fase 1 terhadap manusia dengan jumlah subjek yang kurang lebih 50 orang. Ini untuk mengetahui dari sisi safety-nya, dari sisi efek samping dan keamanannya. Kemudian dilakukan fase kedua, uji klinis fase 2 itu untuk melihat di samping safety juga untuk melihat dosir atau imunogenisitasnya. Nah, kalau sudah lulus dari 2 itu, baru sekarang dilakukan uji klinis fase 3 yang tadi disebutkan oleh Mbak Fida, itu sebetulnya diujikan di multicenter, bukan hanya di Indonesia saja, tapi di 5 negara, diantaranya adalah Brazil, Bangladesh, kemudian Chili dan Turki ya, termasuk Indonesia, seperti itu Mbak. Jadi bulan Agustus ini insya Allah sudah bisa dilakukan uji klinis. Berarti saat ini vaksinnya masih dalam tahap proses karantina begitu ya di Bio Farma. Pak, ini jenis vaksin apa, lalu seperti apa cara kerjanya nanti? Ya, ini adalah vaksin COVID-19, jenisnya adalah jenis inactivated, artinya jenis vaksin dengan virus yang dimatikan. Yang sudah dimatikan, karena jenis-jenis vaksin itu kan ada macam-macam, ada yang live attenuated, itu ada yang rekombinan, ini adalah inactivated. Sehingga dan kita di Bio Farma sudah terbiasa untuk melakukan atau mengembangkan, memproduksi vaksin yang jenis inactivated ini. Sehingga bagi kita, bagi Bio Farma, ini tidak ada kesulitan ketika kita nanti transfer teknologi kemudian untuk memproduksi skala massal atau skala besar di Bio Farma ini. Jadi ini adalah vaksin untuk memprotek seseorang dari COVID-19. Oke. Ya. Cara kerja dari vaksin ini nanti seperti apa dalam tubuh? Mungkin sampel begitu ya Pak ya, bisa dibilangnya? Seperti layaknya vaksin yang lain, vaksin itu adalah produk biologi ya, yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, tidak menimbulkan sakit ketika masuk dia ke dalam tubuh, tidak menimbulkan sakit, tetapi justru dia akan merangsang untuk terbentuknya kekebalan atau antibodi di dalam tubuh seseorang, sehingga ketika nanti seseorang itu terinfeksi dengan virus yang beneran, yang virus yang ganasnya, nanti orang itu mempunyai kekebalan terhadap virus tersebut yang spesifik. Dalam hal ini adalah COVID-19. Nah, jadi tubuh kita sendiri nanti yang akan membentuk kekebalan dengan adanya vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Gitu. Nah Pak, ini pertanyaan yang ramai di masyarakat ya. Mungkin Bapak juga berkali-kali ditanyai mengenai hal ini. Banyak masyarakat yang menganggap kalau masyarakat Indonesia ini dijadikan kelinci percobaan gitu Pak, terhadap vaksin ini. Seperti apa tanggapannya Pak? Ya, itu kekhawatiran yang wajar-wajar saja, tetapi perlu kami luruskan bahwa penelitian ini atau uji klinis ini bukan uji hanya coba-coba gitu ya. Artinya apa? Artinya
uji yang kita lakukan ini sudah melalui tahap uji yang sebelumnya yang sudah betul-betul terbebas dari atau dipastikan itu safety. Artinya uji fase 1, fase 2 itu kan sudah terlewati dan itu dilakukan di Tiongkok sana. Itu untuk melihat apakah vaksin ini mempunyai efek samping atau dari sisi keamanannya itu sudah terlewati. Sehingga bisa kita katakan kalau secara saintifik kalau sudah melewati 1 dan 2, maka uji klinis fase 3 untuk melihat dari sisi efikasinya, tadi untuk melihat efektivitasnya, apakah dia nanti efektif mempunyai proteksi terhadap seseorang yang divaksin atau tidak, sehingga efek samping atau yang dikhawatirkan terhadap keamanan dari vaksin ini sebetulnya sudah terlewati. Jadi ini adalah fase yang terakhir untuk melakukan uji suatu vaksin, dan ini adalah kalau dilihat dari track recordnya, dan ini sudah melalui beberapa tahap ujian, harusnya ini sudah tidak ada kekhawatiran, dan ini bukan uji coba terkait dengan kekhawatiran yang selama ini dikhawatirkan, misalnya dari efek samping dan lain sebagainya. Seperti itu, Mbak. Jadi dari pihak Bio Farma ini memastikan begitu ya, secara saintifik ini betul. Aman. Ya. Pak, lantas nanti jika terjadi resiko yang tidak diinginkan dalam proses uji klinis, seperti apa skema pembiayaan efek samping tersebut? Ya, betul, seperti halnya penelitian atau uji klinis yang lainnya, memang betul ada kemungkinan gagal dan tidak gagal, kan semua yang namanya pengujian seperti itu ya. Kemungkinan gagalnya juga ada. Nah, oleh karena itu makanya ini untuk memastikan apakah nanti vaksin itu bisa digunakan oleh kita di Indonesia dan betul-betul safety dan memberikan protektif. Adapun untuk untuk misalnya subjek yang dinyatakan atau nanti ada keluhan atau apa, nah itu sudah tercover, itu ada asuransinya dan ada jaminannya gitu. Itu sudah seperti itu, dan kita dipantau terus. Itu nanti yang dilakukan uji klinis itu orangnya harus dipantau terus oleh para ahli sehingga tidak dilepas begitu saja. Nanti dipantau bagaimana reaksinya, baik itu reaksi apakah kebalannya tumbuh atau tidak, atau jangan-jangan ada efek samping seperti itu. Jadi tidak dilepas begitu saja ya, ada pemantauan, pengawasan. Betul. Nanti mungkin kalau ke lebih teknisnya lagi, cara mengklaim asuransinya nanti jika kemudian ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti apa, Pak? Ya, seperti layaknya asuransi yang lain itu bisa diklaim di mana saja, itu sudah ada ininya, sudah ada skemanya, itu bisa dilakukan, dan tim dari para penguji uji klinis ini kan terus memantau daripada para subjek ini, sehingga memang kenapa kita dilakukan di Bandung dan tidak ada dari kota yang lain, itu untuk memudahkan monitoring. Pak, lantas bagaimana menjamin pengujian ini bisa dilakukan pada populasi secara merata di seluruh Indonesia? Ya, sebetulnya ini hanya dilakukan di Bandung. Tetapi ini sudah mewakili. Kenapa? Karena virus atau vaksin yang kita pakai sekarang ini adalah virus yang secara genom itu sudah sudah dipastikan bahwa genomnya itu tidak ada mutasi, tidak ada perubahan yang signifikan, sehingga bisa dipakai oleh seluruh orang gitu ya, oleh seluruh orang di Indonesia maupun bahkan di dunia. Sehingga kenapa ini dilakukan multi-center di beberapa negara, ini juga untuk memastikan bahwa bahwa vaksin ini bisa dipakai oleh semua orang. Jadi kalaupun di Indonesia hanya di Bandung saja, itu sebetulnya karena dari sisi bibit virusnya sendiri itu sama dengan virus yang ada di Papua, dengan virus yang ada di Kalimantan, di mana-mana, itu secara genom itu sama. Artinya secara saintifik vaksin yang kita bikinkan berasal dari virus yang genomnya itu sama di seluruh Indonesia bahkan di dunia, seperti itu. Jadi kalau gitu artinya tidak ada perbedaan varian SARS-CoV-2 di Aceh misalkan atau dengan di Papua, itu tidak ada perbedaan begitu, Pak? Persis seperti itu, bukan hanya Indonesia saja tetapi justru dunia. Oleh karena itu nanti hasil dari 5 negara ini itu hasilnya harus sama. Ketika nanti tidak ada proteksi, nah itu kita tidak bisa melanjutkan. Seperti itu.
Siapa saja nih Pak yang boleh berpartisipasi menjadi relawan dan apa saja syaratnya? Kalau secara umum itu relawan yang dipersyaratkan tentunya adalah orang yang sehat. Kemudian dari sisi usia di antara 18 sampai 59 ya. Tetapi untuk detailnya terkait dengan kriteria dari para relawan ini atau subjek ini itu domainnya ada di Fakultas Kedokteran Unpad, karena begini, untuk uji klinis ini memang yang melakukan permohonan dari Bio Farma. Ini sebagai pemilik produk lah gitu ya, yang nanti akan memproduksi skala massal. Tetapi yang mengujinya, uji klinis itu harus dilakukan oleh lembaga independen yang sudah terkualifikasi. Dalam hal ini adalah Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Sehingga yang lebih detail terkait dengan uji klinisnya itu di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Bagi masyarakat yang mungkin ingin mendaftar atau menjadi relawan ini seperti apa Pak? Itu bisa langsung daftar dengan kontak person yang ada, yang sudah disebar oleh Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Itu ada flyernya, itu ada flyer promonya, itu bisa langsung daftar saja ke sana. Seperti Atau itu. mungkin ada media sosialnya Pak? Itu dari Fakultas Kedokteran Padjadjaran ya. Iya. Siap. Harapannya nih Pak terakhir untuk uji klinis begitu ya Pak, tahap 3 dari vaksin ini seperti apa? Ya tentunya ini adalah harapan kita semua, karena vaksin COVID-19 ini di dunia ini sekarang belum ada. Ini adalah progres yang paling cepat yang sekarang ada di dunia, sehingga kita berharap ini betul-betul bisa segera atau bisa menghasilkan, karena nanti kalau dilihat dari timeline-nya ini Agustus kita mulai uji klinis, itu kurang lebih 6 bulan sehingga nanti selesai pada Januari 2021. Sehingga 2021 nanti kita akan produksi secara massal. Nah ini bisa jadi ini adalah kalau kita lancar, tidak ada masalah, ini adalah bisa jadi ini adalah yang pertama di dunia. Sehingga kita bisa mendapat akses yang lebih duluan orang Indonesia untuk mendapatkan vaksin ini. Itu harapan kita. Mudah-mudahan ini cepat semuanya berjalan lancar, uji klinisnya juga berjalan lancar, kita bisa memproduksi secara massal, kemudian bangsa Indonesia sudah bisa akses mendapatkan vaksin itu, sehingga kita berharap kita terbebas atau bisa mencegah dari COVID-19 yang selama ini sudah memporak-porandakan tatanan kehidupan kita kan. Nah itu mudah-mudahan dengan adanya vaksin nanti, dan memang kalau yang namanya pandemi itu, ya kalau dengan adanya vaksin itu insya Allah selesai gitu ini. Terima kasih sekali lagi Pak Iwan atas waktunya bersama kami di Kompas TV Pak. Terima kasih. Saudara, itu tadi semoga harapannya tentunya proses uji klinis tahap 3 yang dilakukan Bio Farma bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran ini dapat berjalan lancar sehingga vaksin COVID-19 dapat ditemukan dan kemudian kita bisa beraktivitas dan juga normal kembali. Dari Bandung, Jawa Barat, Fida Alata Sunandar melaporkan.